semuanya, perkenalkan nama saya Azmalia, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Hernamiri dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Amelia Putri dan Prodi S1 Kebidanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restu Adelari Sumanggang, saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarani Sitani, saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Ribuan anak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami putus sekolah. Penyebabnya adalah ekonomi dan pernikahan dini. Pemerintah setempat berjanji akan membantu biaya pendidikan agar mereka bisa sekolah lagi. Hampir 4 juta anak tidak sekolah. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nadia Hernamiri, biasa dipanggil Nadia. Di sini saya akan mewawancarai bersama Abang. Halo. Abang siapa? Abang putus sekolahnya kelas berapa? Saya dulu putus sekolah kelas 10 semester pertama. Semester pertama. Saya lulus SMP. Lulus SMP lah. Oh, lulus SMP ya? Iya. Alasan abang putus sekolah kenapa nih? Dinikahin. Dinikahin? Iya. Dijodohin apa maksud abang milih sendiri gitu? Nggak tahu itu dulu waktu kelas sekolah tiba-tiba jatuhnya dijodohin lah. Oh, ya. Jodohnya sama orang tua ya? Karena ingin bantu bapak kan. Nah itu. Berarti nggak ada niatan untuk masuk sekolah itu? Nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada lah. Cita-cita abang mau jadi apa tuh? Dulu waktu masuk sekolah cita-cita saya menjadi mekanik. Mekanik. Jadi kalau lulus SMP itu mau SMK-nya tuh mekanik ya? Iya. Ini cita-citanya apa? Ya kalau cita-cita ya intinya ingin sukses saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendidikan adalah hak yang paling dasar yang harus dijalani oleh setiap orang. Haknya untuk belajar, haknya untuk memahami, dan haknya untuk mengubah masa depannya. Namun, kenyataan pahitnya masih banyak anak di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan. Mereka ingin bersekolah, tapi sayangnya banyak faktor pendukung yang membuat mereka berhenti bersekolah. Berdasarkan data tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 190 sekolah tingkat SMA dan MA. Terdiri dari 100 sekolah negeri dan 90 sekolah swasta. Tapi sayangnya jumlah itu belum merata. Di Kota Batam misalnya tercatat 6.445 anak tidak bersekolah. Terdiri dari 3.608 anak putus sekolah dan juga 2.837 anak yang tidak melanjutkan. Secara nasional, 24,3% dari 284 juta penduduk Indonesia belum pernah mengenyam pendidikan formal. Angka ini menggambarkan satu hal, masih banyak pintu sekolah yang tertutup bagi mereka yang paling membutuhkan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Bukan karena mereka malas, tetapi karena faktor tekanan hidup. Ada yang kesulitan belajar, ada yang dibully, ada yang harus membantu pekerjaan orang tua.
kemiskinan yang menjadi faktor utama. Menurut BPS, tahun 2022 menunjukkan bahwa 12 dari 100 anak hidup dalam keluarga miskin. Dan Semeru Institute tahun 2019 menunjukkan 57% anak hidup dalam keluarga miskin dan 64% diantaranya bahkan berisiko miskin hingga dewasa. Padahal pendidikan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar. Selain itu, pasal 28C ayat 1 juga menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh pendidikan. Artinya, negara punya kewajiban dan kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dari haknya untuk belajar. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, serta berbagai program digitalisasi pembelajaran untuk menjangkau daerah terpencil. Tapi, tanggung jawab pendidikan tidak berhenti di sana. Keluarga, masyarakat, bahkan kita sebagai mahasiswa punya peran penting untuk memastikan anak-anak di sekitar kita tetap semangat untuk belajar. Kadang, satu kalimat sederhana, "Ayo sekolah lagi," bisa mengubah hidup seseorang. Namaku Lia. Sejak kecil, aku ditinggalkan oleh orang tuaku begitu saja. Mereka pergi entah kemana. Aku bahkan tidak ingat wajah ayah dan ibuku. Semenjak itu, aku tidak tahu harus pulang kemana, berteduh di mana, maupun tidur di mana. Sejak kelas 3 SD, aku sendirian dibesarkan oleh tetangga. Mereka sangat baik, mereka yang menyediakan tempat tinggal, memperhatikan, dan merawatku sampai sekarang. Hidupku dulu sangat susah, sampai-sampai aku putus sekolah. Jangankan bersekolah, untuk makan sehari-hari saja susah. Bahkan seringkali aku dan tetangga yang merawatku tidak makan. Lalu, aku didaftarkan masuk ke sekolah negeri menggunakan bantuan KIP. Di sini, aku merasa menemukan tempat aku pulang. Aku mendapatkan pendidikan yang layak, aku diajarkan untuk lebih mandiri, dan disinilah harapanku tumbuh kembali. Aku merasa layak untuk mencapai cita-cita. Aku janji akan belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketika dewasa nanti, aku ingin menjadi pengusaha sukses. Aku ingin balas budi baik ke mereka yang mengurusku. Aku ingin membalas kebaikan semua orang yang peduli denganku. Aku ingin membuat mereka bangga, dan aku yakin aku pasti bisa. Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang telah menciptakan sekolah negeri sehingga aku mendapat kesempatan untuk balas budi kepada mereka yang telah memperhatikanku dan merawatku. Pendidikan adalah hak kita dan bukan pilihan.
pendidikan itu tidak hanya berbicara tentang siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Bayangkan jika setiap anak di Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Bukankah itu hal yang bagus? Dan jangan lupa, pendidikan itu ibarat cahaya dan setiap anak harus mendapatkan cahaya itu. Jadi, ayo kita jaga hak pendidikan bukan hanya lewat ucapan, tapi dengan tindakan. Karena masa depan bangsa ditentukan dengan siapa kita belajar hari ini. Mungkin sekian video yang dapat kami tayangkan. Semoga menginspirasi dan dapat membuka mata kita semua tentang pentingnya pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.